kemarin lampu Tamyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni dia bang, sebenarnya itu sudah disetting semua itu oleh Jakarta. Sebenarnya ini boleh dikatakan bencana banjir ini di Aceh dan di Sumatera keseluruhannya sudah ada konspirasi ini sebenarnya. Apalagi di Aceh kan dalam wilayah itu memang ada misi-misi terselubung yang diadakan oleh pemerintah pusat dengan berbagai propaganda. Itu realita hari ini. Listrik hidup padam kan, pasti internet sekat, belum ada pemulihan yang maksimal. Sebenarnya ini Indonesia ini sekarang dalam ketakutan, dibelenggu ketakutan karena dengan isu-isu yang terbangkitkan selama pasca banjir ini kan. Sebab itu pemerintah Indonesia tidak mau menetapkan bencana banjir di Sumatera ini ke bencana nasional. Karena apa? Bila ditetapkan bencana nasional ke bencana nasional, maka pihak internasional bisa-bisa saja masuk ke wilayah Sumatera, dan selepas itu akan terbangkitkan isu-isu berkaitan dengan pengurusakan hutan di Aceh khususnya dan di Sumatera. Dan ini disetting, jadi terutama wilayah Aceh ini dipenjarakan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan disekatnya bantuan asing, disekatnya internet dan listrik penerangan ini. Jadi semuanya sudah disetting oleh pemerintah pusat dengan agenda terselubung mereka, agenda busuk, supaya rakyat Aceh ini yang terkena dampak banjir ini mati perlahan-lahan. Mereka biarkan rakyat Aceh ini mati kelaparan, kedinginan, dan kehausan di sini. Jadi kita lihat ini fakta realita hari ini. Bantuan diaspora Aceh yang mau membantu saudara-saudaranya di Aceh disekat, dikenakan pajak. Tapi bila kita lihat statement, argumen daripada pejabat-pejabat Indonesia dengan berkuar-kuar, kita punya harga diri, kita punya marwah, kita masih menyanggupi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang di Sumatera dan sebagainya. Tapi fakta realitanya Indonesia hari ini tidak ada dana. Kalau mereka ada dana, tak mungkinlah dikenakan pajak bagi SLSM, diaspora Aceh yang mau membantu saudaranya di Aceh. Itu fakta realita. Dan dengan penyekatan negara-negara asing, sekarang negara asing sudah ada 30 negara yang siap membantu korban banjir bandang di Sumatera. Dan ini semua sudah disetting dengan agenda propaganda. Karena apa? Yang pertama, Prabowo Subianto ada perusahaan-perusahaan dia, 10 perusahaannya dia yang menjarah hasil bumi Aceh, hasil hutan Aceh. Jadi ini bangkai yang disimpan rapi selama ini. Bila negara asing datang, akan terbongkar semua bangkai-bangkai Prabowo di bumi Aceh dan di bumi Sumatera. Karena yang merusak hutan ini mayoritas dilakukan oleh oligarki yang berlindung di bawah Undang-Undang 45 yang dilindungi oleh aparat kepolisian dan TNI di Indonesia. Dan alhamdulillah kita bang, saya pun perlu memberitahukan kepada saudara-saudara, Aceh hari ini tembus surat Aceh untuk meminta bantuan daripada pihak internasional, pihak United dan UNEP. Dan kita sekarang memohon bantuan dan perhatian daripada UNESCO untuk mengusut
permasalahan kerusakan hutan yang ada di kawasan area Gunung Loser yang dilindungi oleh UNESCO. Kita tidak akan tinggal diam, tidak akan hanya berpangku tangan melihat saudara-saudara kita hidup dalam penderitaan, kedinginan, kehausan dan kelaparan hari ini. Dan yang kita kesal dan kecewa, pemerintah Indonesia ini menetapkan meminta pajak pada barang-barang bantuan yang datang khususnya dari Malaysia, Thailand dan negara-negara lain. Itu yang sangat kita kesalkan. Ini hari ini menyadarkan kita, khususnya di Nusantara ini, menyadarkan saudara-saudara kita yang lain, kenapa selama ini Aceh bangkit berjuang menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Inilah fakta realita. Syukur alhamdulillah Allah membuka mata mereka dan hati mereka hari ini. Dan insyaallah Aceh akan kembali berdaulat seperti sedia kala. Pasca tsunami Aceh damai. Pasca banjir bandang Aceh kembali gilang gemilang kemerdekaan. Jadi jangan kalau kita pikirkan apa yang terjadi sekarang di Aceh, ke pemadaman listrik, penyekatan internet, sekatan bantuan asing dan dikenakan pajak atas bantuan diaspora Aceh. Jadi ini kita tidak heran bagi kita warga Aceh, karena hakikatnya Indonesia Jawa itu penjajah di bumi Aceh. Bagi kita itu mereka itu penjajah, bukan saudara, bukan bahagian daripada Aceh. Aceh ini bukan bahagian daripada Indonesia, jadi harus dimaklumi. Jadi saudara-saudaraku di Sumatera, bersabar dan terus tawakal, reda atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha, bangkit bersemangat, jangan putus asa. Di sebalik bencana musibah banjir ini ada hikmahnya. Dan insyaallah mesti kami di Aceh, kami rakyat Aceh tidak akan tinggal diam. Mesti selepas pasca banjir ini kita akan membantu saudara-saudara kita di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Jadi kita tidak akan tinggal diam. Kita harus bongkar semua kebusukan, bangkai-bangkai kerusakan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia di Pulau Sumatera. Dan kita akan mengajukan permohonan untuk campur tangan daripada UNESCO, United, dan hari ini telah menerima surat daripada rakyat Aceh, dari diaspora Aceh, dari pemerintah Aceh untuk memohon bantuan untuk pihak internasional campur tangan dalam permasalahan banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera khususnya Aceh. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan hamba-hambanya yang bersabar, yang tawakal, yang tafakur dan bersyukur, walaupun itu penderitaan atau kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja Allah uji kita dengan ujian yang sangat berat. Walaupun hari ini kita terima hujatan, hinaan dari pihak penyangat NKRI yang menghina Aceh khususnya, dan berbagai narasi dan statement mereka yang mereka tebarkan dalam balik. Alhamdulillah kita terima tidak dengan lapang dada, dengan ikhlas hati. Karena bencana tsunami adalah konspirasi dan bencana banjir bandang ini adalah konspirasi. Mereka-mereka yang sudah meninggal diakibatkan dari dampak banjir dan tsunami, Allah barik bagi mereka fa'alah syahid. Dan kepada mereka-mereka yang tidak merasai penderitaan yang dirasai oleh rakyat Sumatera yang dilanda banjir bandang, mereka Allah biarkan mereka dalam hidup duniawi yang penuh tipu daya hari ini. Biarkan saja mereka teruslah menyalak, menghina kami Aceh, dan kami tidak menganggap kalian saudara kami. Karena sistem Indonesia dengan sistem Yahudi lebih bagus sistem Yahudi hari ini kita lihat. Sebangsat Yahudi tidak meletakkan pajak kepada bantuan asing. Sebagus-bagusnya Indonesia meletakkan pajak
kepada bantuan asing. Itulah Indonesia kolonial, neokolonialis, kapitalis, salibis Pancasila.